Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Anak sekalian yang dirahmati Allah dimanapun kalian berada, semoga di masa pandemi ini kalian senantiasa diberi ketabahan, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita akan mempelajari pendidikan agama Islam dan budi pekerti materi pertama di kurikulum yang baru ini, yakni kurikulum operasional satuan pendidikan atau kurikulum operasional sekolah penggerak. Adapun materi yang akan kita bahas di kurikulum yang baru ini, yang pertama adalah bab tentang meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Hal ini merupakan aspek Al-Quran yang mana seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, aspek Al-Quran ini pasti akan membahas tentang qiraatnya, tentang bacaan Al-Qurannya, langkah-langkah yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir yang tentunya harus kita niatkan semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berada di tahap yang pertama ya. Kemudian kita akan membaca dengan tartil, bacaannya, panjang pendeknya, serta hukum tajwidnya. Kemudian menghafal dengan fasih dan lancar, serta menganalisis kandungan ayat serta hadis terkait. Kemudian kita akan mempelajari pula perilaku kompetitif dalam kebaikan serta etos kerja. Dan kita akan mengakhirinya dengan menyimak serta menonton tayangan video perilaku kompetitif dalam kebaikan serta video etos kerja. Baik, seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan membaca terlebih dahulu ayat Al-Quran tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Dalam slide ini saya sajikan dua ayat langsung, yakni Quran Surat At-Taubah ayat 105 tentang etos kerja dan Quran Surat Al-Maidah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan. Mari kita baca bersama-sama. Perhatikan panjang dan pendeknya serta hukum tajwidnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum
fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Berikutnya Quran Surat At-Taubah ayat 105. Wa qul ya'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Berikutnya Quran Surat At-Taubah 105. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepadamu apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Asbabun Nuzul Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa Surat Al-Ma'idah ayat 48 ini turun berkenaan dengan peristiwa ahli kitab yang meminta keputusan kepada Rasulullah SAW atas persoalan yang sedang mereka hadapi. Pada awalnya, Nabi SAW diberi dua pilihan, yakni memutuskan persoalan mereka atau mencari solusi di dalam kitab mereka masing-masing. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini sebagai petunjuk bagi Nabi Muhammad SAW atas pertanyaan ahli kitab tersebut. Kemudian asbabun nuzul Quran Surat At-Taubah ayat 105. Tidak ada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya Quran Surat At-Taubah ayat 105 ini. Perlu diketahui bahwa ayat 105 ini terkait dengan ayat sebelumnya, yakni ayat 102 sampai 104. Pada ayat 102 sampai 104, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan bertaubat dan melakukan kegiatan nyata, antara lain membayar zakat dan bersedekah. Pada ayat 105, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk melakukan beragam aktivitas lain, baik yang nyata maupun tersembunyi. Menurut kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul, seusai perang Rasulullah SAW bertanya, "Siapakah orang-orang yang terikat di tiang ini?" Ada seseorang yang menjawab, "Mereka adalah Abu Lubabah dan teman-temannya yang tidak ikut berperang. Mereka bersumpah tidak akan melepaskan ikatan tersebut, kecuali Rasulullah SAW sendiri yang melepaskannya." Kemudian Rasulullah SAW bersabda,
Aku tidak akan melepaskan mereka kecuali jika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Quran surat At-Taubah ayat 102 ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melepaskan dan memaafkan mereka. Baik, berikutnya kita akan mengidentifikasi hukum bacaan tajwid Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 serta Quran Surat At-Taubah ayat 105. Dalam tabel yang tampak ada 5 hukum tajwid yang bisa dijadiin sampel. Selebihnya bisa teman-teman sekalian memperdalam serta mempelajari dan mengidentifikasi lebih banyak lagi. Yang pertama bisa kita lihat ada mad jaiz munfasil dengan lafaz wa anzalna ilaik. Di sini ada mad tabi'i yang bertemu hamzah pada lafaz yang berbeda. Ini mad tabi'inya dan di sini ada hamzah ketemu di lafaz yang berbeda, yakni wa anzalna dan ilaik. Yang kedua ada musaddiqal lima yang merupakan hukum daripada idgham bila gunnah dengan alasan fathatain atau tanwin bertemu dengan huruf lam yang merupakan huruf idgham bila gunnah. Selanjutnya ada izhar pada lafaz muhaiminan alaih. Alasannya apa? Karena ada tanwin atau fathatain bertemu dengan ain, sehingga pembacaannya pun jelas, tanwinnya terdengar. Berbeda dengan yang di atas yang idgham bila gunnah. Yang keempat ada mad wajib muttasil pada lafaz jaa. Ini udah ada warnanya, warna biru muda, dengan alasan mad tabi'i bertemu dengan hamzah pada lafaz yang sama, yakni jaa. Dan yang terakhir ada mad tabi'i ja'alna, alasannya fathah diikuti alif mati atau alif sukun. Kemudian pada Quran surat At-Taubah di sini pun ada sampel 5 identifikasi hukum bacaan tajwid. Ada fasayyarullah yang merupakan lam jalalah tafhim lafaz Allah. Alasannya apa? Karena lafaz Allah didahului oleh fathah. Kemudian yang kedua adalah lafaz amalakum wa. Ini merupakan hukum bacaan izhar syafawi, yakni hukum mim mati, di mana ketika mim mati ketemu huruf waw maka merupakan izhar syafawi, pembacaan mimnya pun jelas. Kemudian ada yang ketiga, yakni lafaz wal mu'minuna wal. Ini merupakan alif lam qamariyah. Alasannya apa? Alasannya alif lam bertemu dengan mim. Kemudian ada wasyahadati wasya. Ini merupakan rekannya, yakni alif lam syamsiyah, di mana alif lam ini bertemu dengan shin, maka pembacaan lamnya pun tidak terasa. Fayunabbi'ukum bi. Ini merupakan hukum bacaan ikhfa syafawi dengan alasan mim mati bertemu dengan ba. Ini salah satu hukum mim mati seperti yang terdapat pada nomor 2 di atas, yakni izhar syafawi. Baik, berikutnya kita akan mempelajari tentang hadis-hadis terkait etos kerja serta kompetisi dalam kebaikan. Setelah sebelumnya kita mempelajari tentang Quran surat At-Taubah dan Al-Ma'idah. Paling tidak ada 3 hadis kaitannya dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja yang saya tampilkan.
yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersegeralah kamu sekalian untuk melakukan amal-amal solih, karena akan terjadi suatu bencana yang menyerupai malam yang gelap gulita, di mana ada seorang yang pada waktu pagi ia beriman, tetapi pada waktu sore ia kafir. Pada waktu sore ia beriman, tetapi pada waktu pagi ia kafir. Ia rela menukar agamanya dengan sedikit keuntungan dunia." Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua, hadis tentang etos kerja yang artinya dari Abu Abdullah Az-Zubair bin Al-Awwam, semoga Allah meridai kepadanya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh sekiranya salah seorang di antara kamu sekalian mengambil beberapa utas tali, kemudian pergi ke gunung dan kembali dengan memikul seikat kayu bakar dan menjualnya, di mana dengan hasil itu Allah mencukupkan kebutuhan hidupnya, maka itu lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada sesama manusia, baik mereka memberi ataupun tidak." Hadis yang kedua dalam etos kerja artinya dari Al-Miqdam bin Ma'di Kariba, semoga Allah meridai kepadanya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Tidak ada seseorang makan makanan yang lebih baik daripada makan hasil usahanya sendiri, dan sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihi salam makan dari hasil usahanya sendiri." Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, perilaku apakah yang mencerminkan tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja? Perilaku tersebut yang pertama adalah senantiasa mengawali dengan membaca Bismillah terlebih dahulu. Yang kedua, melakukan dengan penuh semangat. Yang ketiga, menjaga konsistensi. Yang keempat, mempelajari ilmu yang terkait. Yang kelima, membiasakan bekerja sama. Dan yang keenam, mengamati, meniru, dan memodifikasi. Lalu bagaimanakah dengan perilaku yang mencerminkan dengan perilaku etos kerja? Yang pertama adalah meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menolak kemunkaran. Yang ketiga, kepentingan amal sosial. Yang keempat, memberi nafkah keluarga. Berikutnya, manfaat daripada etos kerja serta kompetisi dalam kebaikan. Yang pertama, memperoleh ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjadi manusia yang bermanfaat. Yang ketiga, mempercepat penyelesaian pekerjaan. Yang keempat, termotivasi untuk menjadi lebih baik. Yang kelima, menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Dan yang keenam, mempererat hubungan antar sesama. Kemudian manfaat perilaku dari etos kerja adalah: 1. Terbiasa menghargai hasil yang sudah diraih. Yang kedua, menjaga martabat diri sendiri. Yang ketiga, wujud pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, melatih sifat sabar dan tawakal. Baik, selanjutnya kita akan menonton video yang mencerminkan perilaku kompetisi dalam kebaikan. Bisa disimak baik-baik.
เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิต Baik, เชื่อในความดี video pertama kaitannya dengan perilaku kompetisi dalam kebaikan. Silahkan kalian beri kesan dan pesan dalam buku PAI masing-masing video pertama tersebut, hingga kemudian kita akan menyimak video yang kedua, masih kaitannya dengan perilaku kompetisi dalam kebaikan. Silahkan disimak dan siap-siap nanti di resume diberi kesan serta pesan dalam buku PAI masing-masing. If you see a person drop money on the floor, would you take the money? Or would you do the right thing? We've decided to find out. Ini merupakan sosial eksperimen. Bagaimana respon dan sikap orang-orang ketika menemukan uang yang jatuh di depan matanya sendiri? Apakah mengambilnya, mencurinya, atau mengembalikannya? Apakah orang ini? Oh, ternyata ini tidak mengembalikannya. Sometimes you're being watched by angels, and when you think your good deeds are left unnoticed, think again and watch closely. Ternyata masih banyak orang yang bisa berbuat baik, berlomba-lomba dalam kebaikan, mengembalikan uang yang jatuh tersebut, tanpa memandang dia laki-laki ataupun perempuan, muda atau tua.
It's not about religion, and neither about your skin color. It's your actions that define who you are. It's your actions that speaks louder than words. Bahkan perempuan ini pun ternyata tidak bisa berbicara atau bisu, namun memiliki hati yang luar biasa, jujur, senantiasa berbuat kebaikan, mengembalikan uang yang ditemukannya di depan mata sendiri. Nah, ini ada pengemis. Apakah dia mengembalikan uangnya atau mencurinya? Masya Allah, luar biasa. Ternyata dalam berbuat kebaikan itu tidak harus miskin atau kaya. Selama itu bisa dilakukan, maka siapapun bisa berbuat kebaikan. Sungguh luar biasa seorang pengemis yang butuh uang, namun ketika menemukan uang yang tidak halal, dia mengembalikannya. Baik anak sekalian, itu video kedua, dan yang terakhir video tentang etos kerja. Silakan disimak dan lagi-lagi diberi kesan serta pesan yang harus kalian tulis di buku PAI masing-masing. Silakan disimak. To do. Nemo, no! We have to tell all the fish to swim down together. Get out of there now! I know this will work. No, I am not going to lose you again! Dad, there's no time. It's the only way we can save Dory. I can do this. You're right. I know you can. Lucky Finn! Now go! Hurry! Tell all the fish to swim down. Well, you heard my son? Come on! Dory, you have to tell everybody to Swim down together! You understand what I'm saying to you? Swim down! Everybody swim down. Come on, you have to swim down. Swim down, okay? Down! Swim down! Swim down! Swim down! Don't give up! Keep swimming! Just keep swimming! That's it! It's working. Just keep swimming! Keep swimming! Come on, Dad. You're doing great, son! That's my dad. Come on, let's get to the bottom! Keep swimming! Keep swimming. Just keep swimming. Almost there! Keep swimming! Silakan beri catatan, saran, kesan dari etos kerja yang dimiliki oleh Nemo maupun ikan-ikan yang lainnya tadi. Nemo! Nemo? Nemo? It's okay. Daddy's here. Daddy's got you. Daddy. Dad. I don't hate you. Oh, no, no, no.
I'm so sorry, Nemo. Ikan dalam air pun ternyata bisa batuk ya. Baik, itu bukan video terakhir sekalian. Selanjutnya adalah slide terakhir, yakni doa tutup. Sekian dan terima kasih. Semoga belajar kita menjadi ladang ibadah dalam rangka mencari keridhaan Allah, dalam rangka mencari ilmu sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.